sudah mulai kami menarik benang merah dengan Ponorogo. Nah, sementara kami ingin membalikkan fakta, membalikkan stigma dengan fakta sejarah. Dulu Ponorogo ketika bicara reog, ketika bicara warok, ketika bicara ilmu kanuragan, kemudian orang distigmakan buruk bahwa kita ada gemblak. Ditanya berapa kali saya ditanya di sebuah forum-forum ilmiah tentang gemblak. Maka saya menjawab pada saat itu bahwa di setiap tokoh, dimanapun dan kapanpun, dalam sejarah wayang, sejarah ketoprak maupun sejarah apapun, pasti dia punya pembantu khusus. Nah, dalam hari ini patung yang dibawa oleh teman-teman dari Museum Wayang ini memang Ponorogo banget, dia menghadirkan namanya disebut Abdi Kinasih. Abdi Kinasih ini dilambangkan dalam sebuah orang yang lemah gemulai antara laki-laki sama perempuan. Dia tidak bisa laki-laki tapi berpenampilan seperti halnya perempuan, tubuhnya lemah gemulai, tapi dia pengabdi sejati. Dia tidak hanya piawai di dalam melayani, tapi dia juga takaran loyalitas sama takdimnya di atas rata-rata, sehingga kemudian suatu ketika ada stigma gemblak itu dinyelenehkan. Nah, nyeleneh ini yang kemudian kami harus tantang dengan sejarah, maka kami menghadirkan fakta sejarah. Inilah yang disebut dulu dengan gemblak. Dalam sejarah dulu namanya Abdi Kinasih. Tentu stigma itu akan kami lawan dengan literatur yang jelas. Nah, ini sudah kami hadirkan. Suatu ketika ini akan kami jelaskan ketika di museum seperti apa sejarahnya, biar kemudian kita bisa memahami. Tidak mungkin sejarah itu negatif. Tidak mungkin peradaban Adiluhung itu negatif. Maka kalaupun ada satu dua, jangan digeneralisir. Itu yang paling penting. Sehingga hadirlah patung yang kemudian kami pamerkan di ruang kerja kami, agar kemudian pelan-pelan kami bisa menghapus stigma itu, tidak dengan omongan, tidak dengan apa, tapi kami lawan dengan fakta sejarah. Itu yang paling penting. Juga tidak benar. Itu hanya turunan dari stigma diturunkan kembali, sehingga sudah dihoakkan kembali. Sudah nggak benar. Iya, saya punya ajudan, punya aspri misalnya. Bapak Panglima TNI punya aspri, dan Dim punya ajudan, dan Ramil punya ajudan, Pak Kapolres punya ajudan, Bupati punya ajudan, Wakil Bupati punya ajudan. Nah, fungsi-fungsi itu adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Abdi Kinasih tadi. Sehingga di dalam sebuah tokoh pewayangan misalnya Arjuna, dia punya punakawan, ada Semar, Garing, Petruk, Bagong. Dalam Raja Majapahit juga ada Sabdo Palon, Moyo Genggong. Di dalam Ratu Abangan yang sebelah ini ada tokoh Kadambilung. Kemudian di setiap tokoh lah ada sahabat sejati yang menemani. Nah, kemudian ada beberapa yang memang ketika diambil riset ada yang nyeleneh, ada yang apa, pasti satu dua tidak bisa digeneralisir menjadi stigma. Nah, ini yang harus kami tolak, bahwa peradaban itu pasti adiluhung. Namanya peradaban, sesuatu yang beradab gitu ya. Stigma selalu negatif karena stigma. Sehingga kemudian kita harus melawan itu dengan literatur yang benar, agar literasi kelak anak cucu kita tidak tertipu oleh literasi bodong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kami lawan dengan sejarah, fakta sejarah. Itu prinsipnya.